Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Inspira? Kembali lagi bersama saya Tresia Wulandari dalam program Inspira Talk. Selama beberapa waktu ke depan kita akan berbincang, tentunya berbincang yang sangat inspiratif sekali. Kali ini bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir kedua orang narasumber yang di sini akan sharing kepada kita semua, baik pemirsa di rumah yang menyaksikan ataupun teman-teman audiens yang hadir di gedung RRI Bandung ini. Baik, saya akan langsung saja berkenalan kepada kedua narasumber nih yang sudah hadir. Di antaranya ada Kang Sahlan Mustaba. Assalamualaikum Akang. Waalaikumsalam. Terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah Ya, kita. Nanti kita akan sama-sama. berbincang ya, banyak sekali Kang. Siap Teh. Tentunya pengalamannya luar biasa sekali. Di samping Kang Syahlan ada juga Kang Galih Firdaus. Sampurasun. Rampes, oke. Kang Galih hatur nuhun ya sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan tentunya Sobat Inspira di rumah, di sini juga telah hadir teman-teman dari komunitas budaya, dari Universitas Pasundan, Universitas Pajajaran, ISBI dan juga teman-teman dari seniman yang nantinya akan berpartisipasi juga mengajukan pertanyaan di segmen akhir. Baik, langsung saja nih ke Kang Syahlan terlebih dahulu. Mungkin boleh diceritakan sebelumnya pengalamannya, karya-karyanya terlebih dahulu kepada kita semua dan juga Sobat Inspira TV di rumah seperti apa nih Kang? Ya, terima kasih. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu mahasiswa di UPI, Bahasa dan Sastra Indonesia, cuma lebih tertarik pada teater. Lalu ya awalnya saya dari teater kampus, lalu mulailah ke teater independen di Bandung, dulu main teater, lalu saya mendirikan komunitas namanya Jalan Teater. Dan itu sekarang udah jadi perkumpulan Jalan Teater Indonesia. Jadi minat teater saya sekarang lebih fokus pada teater-teater yang tidak lagi berfokus di gedung pertunjukan. Jadi saya barangkali sudah dari 2016 pertunjukannya di luar gedung gitu ya, di aula, di jalan gitu ya, di kelas. Lalu 2 tahun lalu saya di museum, misalnya Museum Geologi, Museum Asia Afrika, di Museum Sri Baduga. Itu juga mungkin dipengaruhi karena basic saya juga adalah akademisi, saya dosen pendidikan di FKIP, jadi mengajar calon-calon guru. Jadi bagaimana teater ini dijadikan metode, alat juga untuk pembelajaran yang lebih interaktif gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Kalau pertunjukan saya udah cukup lama ya, udah dari 2004 saya berkarya gitu. Sampai sekarang masih aktif di Bandung, di Jakarta. 2019 saya pentas di Melbourne di Australia, kolaborasi dengan mahasiswa Latrobe University, Latrobe University gitu ya, pentas di Bandung, Bali dan Melbourne. Kurang lebih seperti itu. Wah, pengalamannya sudah banyak sekali ya, mulai dari 2004. Kalau misalnya kita teman-teman mahasiswa di sini 2004 mungkin ada yang baru lahir, tapi Kang Sahlan ini sudah berkarya. Nah, nanti bagaimana perkembangan karirnya melalui pendanaan kebudayaan yang akan kita gali di sini. Sehingga mengantarkan Kang Sahlan ini dari berangkat ke teater, dari teater hingga go internasional bahkan ya. Nah, sebelumnya langsung ke Kang Galih, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu mulainya seperti apa perjalanan karirnya. Oke, mungkin bisa dibilang mungkin saya secara profesional itu mulai di tahun 2012 ya. Awalnya saya bergelut di dunia advertising, periklanan gitu ya, untuk buat
iklan televisi, kemudian juga dokumenter dan sebagainya lah, produk-produk komersial sebagainya. Nah, kemudian di tahun 2021 mulai tertarik dengan dunia film, gitu ya. Dunia film di mana saya memiliki kegelisahan mengenai jumlah film anak di Indonesia. Film anak ini sangat kritis kalau bisa dibilang. Jadi di mana gempuran-gempuran film yang memang banyak sekali untuk tontonan untuk orang dewasa, sedangkan untuk film anak itu sangat jarang gitu ya. Dalam artian film anak yang dengan perspektif anak. Kadang masih banyak film anak tapi menggunakan perspektif dewasa. Nah, itu yang menjadi kegelisahan saya bersama teman-teman, apa yang harus kita buat, dan akhirnya terpilihlah ayo kita coba bikin film anak, mungkin dimulai dari film-film pendek. Itu sih, sejak saat itulah kurang lebihnya saya berkecimpung di dunia perfilman, kurang lebih seperti itu. Baik, Sobat Inspira dan juga teman-teman yang ada di aula ini, memang di sini ada dua latar belakang yang berbeda, tentunya karir yang berbeda tetapi menerima manfaat yang sama, yaitu pendanaan budaya, begitu. Tentunya Kang Sahlan dan juga Kang Galih sudah memiliki bekal yang kemudian melebarkan sayap melalui pendanaan budaya. Nah, di sini yang ingin saya tahu dan tentunya juga teman-teman di sini juga ingin tahu, awal mulanya mendapatkan manfaat seperti itu seperti apa? Dari mulai informasinya, proses pelaksanaannya, hingga terrealisasi untuk menciptakan mimpi-mimpi yang begitu luar biasa menurut saya, Kang Syahlan. Ya, saya diuntungkan karena saya juga tergabung dalam beberapa perkumpulan atau koalisi di bidang seni. Jadi saya menjadi anggota koalisi seni dan waktu itu mereka sedang memperjuangkan undang-undang pemajuan kebudayaan sampai akhirnya setelah itu goal juga ada kebijakan baru meluncurkan Dana Indonesiana begitu ya, Dana Abadi Kebudayaan. Jadi pertama saya mendapat keuntungan mendapat akses informasi itu. Lalu juga saya menyimak waktu peluncurannya gitu ya, lalu buka websitenya, terus informasinya cukup jelas sebenarnya kalau sudah dibuka websitenya, lalu instruksinya dipelajari, lalu ya coba mengajukan gitu ya konsep gitu atau kegiatan yang akan dilakukan. Dan itu sebenarnya saya udah dua tahun berturut-turut dapat. Kalau 2022 itu atau 2023 itu saya perorangan dapatnya. Jadi saya bikin teater museum yang tadi saya sudah bilang di Geologi, Asia Museum KA dan Sri Baduga. Itu perorangan. Kategorinya pendayagunaan ruang publik. Jadi ada beberapa kategori lalu karena programnya kayaknya ini relevan dengan pendayagunaan ruang publik, lalu saya ajukan. Dan sebenarnya sangat simpel Bapak Ibu, di tahap awal itu hanya mengajukan deskripsinya hanya kalau nggak salah maksimal 750 kata atau 500 kata ya. Dan itu tuh 1,5 halaman, jadi tidak banyak. Dan RAB gitu, RAB itu karena terkait dengan mau mengajukan berapa gitu ya untuk kegiatan itu. Jadi hanya dua aspek itu. Lalu baru pada tahap berikutnya beberapa berkas yang harus diserahkan gitu ya. Jadi ya saya kira Dana Indonesia ini memudahkan banget sebenarnya ya. Sudah ada upaya memberi akses yang luas terhadap publik dan ya selama 2 tahun penyelenggaraan ya alhamdulillah saya mendapatkan manfaatnya. Saya kira bukan saya tapi juga beberapa yang saya libatkan gitu ya dan itu banyak orang. Jadi bukan lagi individu. Terus apa lagi ya? Ya itu awal mulai aksesnya ke sana dan siapapun bisa mengakses itu ya. Bapak Ibu bisa lihat websitenya Dana Indonesiana itu
sangat mudah sekali sebenarnya ya. Kalau terutama kalau terbiasa sering mengajukan ke funding-funding lain. Jadi sistematika pengajuannya hal yang lumrah, hal yang biasa, yang itu berlaku juga funding-funding luar negeri misalnya. Saya dulu dapat waktu 2019 dapat hibah dari Australian Council juga sama. Ada borangnya yang harus kita isi gitu ya. Dan telah disediakan, kita hanya menjawab aja beberapa pertanyaan. Sementara itu dulu prosesnya. Oke, jadi Kang Sahlan ini 2 kali berturut-turut mendapatkan dana Indonesiana, begitu? Ya, tahun kedua, tahun ini yang pelaksanaannya Agustus lalu, itu saya lembaga. Jadi karena kalau perorangan, kalau atas nama yang sama itu harus ada jeda dulu. Jadi nggak bisa 2 kali berturut-turut. Nah, jadi menarik ya, bisa perorangan atau bisa melalui lembaga. Lembaga, komunitas juga bisa. Oke. Nah ini juga mungkin untuk teman-teman mahasiswa yang memang, oh saya belum menjadi seorang seniman begitu, bisa dimulai langkahnya untuk bergabung dulu begitu ya dengan komunitas-komunitas seni atau budaya begitu. Sehingga manfaatnya nanti bisa dirasakan. Ya, begitu. Atau bahkan perseorangan mahasiswa juga bisa gitu ya, perseorangan karena syaratnya kan warga negara Indonesia. Syaratnya hanya itu saja, Ya, warga negara Indonesia dan tentunya memiliki karya. Ya, betul. Baik, kalau kata Kang Syahlan tadi informasi tidak sulit didapatkan. Ini langkah utamanya dari dana Indonesiana. Dari Indonesiana TV nih, pengalamannya seperti apa Kang Gali? Pengalaman untuk kita mendapatkan funding ya. Jadi kalau di Indonesiana TV itu ada namanya open call. Open call itu seperti kompetisi di mana yang diikuti oleh seluruh warga negara Indonesia yang ingin mendapatkan pendanaan pembuatan film sebenarnya. Secara prasyarat sebenarnya memang kurang lebih sama dengan dana Indonesiana, cuman untuk funding Indonesiana TV sendiri itu mungkin agak sedikit perbedaan. Berbedanya apa tuh Kang Gali? Kalau di Indonesiana TV itu ada persyaratan bahwa yang mengajukan itu harus berbadan hukum. Gitu. Jadi apakah itu perusahaan, PT, CV, yang penting jelas kependudukannya dan mewakili daerah yang diwakilkan. Misalnya saya mewakili Jawa Barat, berarti badan hukumnya di Jawa Barat, seperti itu ya. Sisanya kurang lebih sama. Kita mengajukan, ada yang disebutnya pitch deck gitu. Pitch deck itu mungkin ada yang sudah pernah mendengar, ada juga yang belum pernah mendengar gitu. Pitch deck itu seperti alat bagaimana kita membujuk, merayu orang-orang di Jakarta agar konsep film kita itu bisa di-approve atau diterima sama mereka gitu. Tidak, bukan proposal yang bertumpuk-tumpuk berjilid-jilid gitu ya. Hanya 5 lembar, 6 lembar berisi sinopsis jalan ceritanya seperti apa, kemudian budaya yang diangkatnya seperti apa gitu. Kemudian siapa yang akan melakukan pengambilan gambarnya, siapa talentnya, lokasinya di mana. Hanya seperti itu gitu, kurang lebihnya gitu. Cuman memang karena itu open call seluruh Indonesia, seleksinya lumayan ketat kalau di Indonesiana TV gitu. Sepengetahuan saya ya. Karena untuk proses kurasinya itu sendiri dikurasi oleh sinias-sinias profesional. Yang mungkin Bapak, Ibu, Teteh, Akang sudah pernah mendengar orang-orang itu yang berseliweran di televisi, di radio, atau di media-media lainnya gitu. Karena dana Indonesiana Open Call itu mereka mencari kualitas yang terbaik dan skemanya yaitu transparan. Jadi tidak ada mungkin ini ada orang dalam atau enggak gitu. Saya sendiri gitu ya. Saya mengajukan dua karya yang ingin dilibatkan, tapi cuman pertama satu itu dokumenter yang di-approve gitu ya. Sedangkan yang fiksinya itu gagal.
teman saya yang mungkin sempat dia ikutan Dana Indonesiana dan pernah mendapatkan Dana Indonesiana juga, tapi saat ikut Open Call Indonesiana TV dia gagal. Jadi tidak menjamin bahwa proses tersebut sangat manipulatif atau tidak gitu. Tapi benar-benar dana tersebut dipertanggungjawabkan bahkan sampai selesai si karya tersebut gitu. Jadi tugas kami selain membuat adalah melaporkan. Karena itu mungkin yang jadi banyak catatan di teman-teman bahwa banyak sekali ditemukan keengganan itu karena di proses terakhir itu gitu. Padahal bahwa dana tersebut memang ada dana negara, ya wajib sebagai warga negara yang baik yang melakukan pelaporan dengan baik dong. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi bisa ditarik kesimpulan kalau misalnya Indonesiana TV ini lebih kepada film begitu, Kang Galih? Iya, awalnya itu dokumenter, kemudian dia berkembang menjadi kategori fiksi, bahkan yang sekarang itu ada kategori animasi. Jadi film-film tersebut bukan hanya untuk di Indonesiana TV, tapi film-film tersebut akan mewakilkan sebagiannya itu ya yang terpilih, mewakilkan wajah-wajah Indonesia ke festival-festival film di luar negeri sebenarnya. Jadi budaya-budaya kita tidak hanya direkam kemudian disosialisasikan di dalam negeri, tapi melalui program tersebut juga film-film itu akan ditayangkan di beberapa festival regional, nasional maupun internasional. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kita sudah bisa mendapatkan gambaran jika memang kita ingin mendapatkan pendanaan kebudayaan dari film bisa melalui Indonesiana TV dan juga untuk karya-karya yang lain bisa melalui Dana Indonesiana. Dan tentunya ini juga pasti memberikan dampak terkait dengan ekosistem kebudayaan khususnya di Indonesia. Untuk teater sendiri nih, Kang Sahlan, bagaimana dampaknya yang Kang Sahlan alami bersama teman-teman, bersama lingkungan terkait dengan dana kebudayaan ini? Dampaknya adalah kami tentu saja mendapat dukungan yang selama ini barangkali belum tentu kegiatan yang kita rancang diwujudkan oleh misalnya di Sparbud gitu ya. Jadi dampaknya adalah mendorong kegiatan-kegiatan kreatif ya dan manfaatnya juga yang terlibat di kegiatan kami itu enggak sedikit gitu ya. Mereka juga bisa mendapatkan akses gitu ya dari kegiatan, misalnya akses soal pengetahuan, soal kita bisa memperkaya pengalaman juga ya, terus juga ya bisa memproduksi karya-karya yang selama ini khususnya di teater agak sulit gitu kalau bikin teater itu ya, dan ini termudahkan dengan dana ini. Terus juga kami punya kesempatan berkolaborasi dengan seniman-seniman di berbagai wilayah di Indonesia. Kegiatan kami misalnya Festival Teater Ruang Publik itu kami mengundang dari Jogja, dari Bekasi, dari luar Jawa Barat. Terus kami juga bisa mengundang sutradara teater dari Jepang gitu ya. Lalu mahasiswanya juga datang ke sini. Jadi apalagi ya dampaknya saya kira banyak ya. Apalagi sebuah festival gitu ya. Masyarakat juga memiliki akses yang mungkin lebih leluasa. Yang selama ini nonton teater di gedung pertunjukan, kalau di Bandung di Rumentang Siang, di Taman Budaya gitu ya, apalagi jauh Mayang Sunda gitu ya. Nah sekarang lebih mudah aksesnya nonton teater di jalan raya, di angkot, di bandros kita bikin pertunjukannya. Jadi bisa itu ya? Iya itu. Teater bisa kita saksikan di bandros, di angkot waktu begitu? Kemarin begitu beragam, ada 9 pertunjukan
yang semuanya beragam dan secara estetika juga semuanya inovatif. Jadi pertunjukannya di dalam angkot, jadi berkeliling. Memang secara jumlah terbatas ya. Ya angkot paling 8 orang gitu ya, atau 10 gitu. Berkeliling gitu, jalan-jalan, soal belajar sejarah, bagaimana pembangunan kota Bandung di area Braga terjadi, bagaimana beberapa dampaknya. Ada juga di Bandros, gitu. Itu berwisata yang selama ini mungkin wisata-wisata yang menyenangkan, kali ini mungkin lebih reflektif. Ternyata Bandung banyak persoalan, begitu ya. Jadi wisatanya ke Kampung Kolase, bahkan masuk ke ruang sidang pengadilan gitu ya, terus ke pendopo wali kota dan terakhir ke Asia Afrika. Ada juga di rumah penduduk di Braga belakang di rumah warga. Jadi pertunjukannya mereka bikin simulasi bencana banjir. Jadi pertunjukannya di rumah warga gitu. Penontonnya juga ikut masuk ke rumah warga mengalami gimana hidup di area Braga apa nyebutnya Braga di belakang itu gitu ya, yang mungkin di depan mega penuh kemewahan, kita masuk ke Gang Avandi itu suasananya berbeda. Jadi pertunjukannya ada juga di jalan raya, di trotoar gitu ya. Jadi beragam sekali pertunjukannya. Jadi pertunjukannya sekaligus untuk mengedukasi Mengedukasi begitu betul. ya. Mungkin tadi Kang Sahlan juga sudah mengirim kepada tim untuk apa paparan paparan materi, nanti kita akan sambil tim Inspira untuk diperlihatkan, kita akan sambil lihat beberapa di sini dokumentasi beberapa ini apa nih? Bisa diceritakan atau gimana nih Kang Syahlan nih? Ya next aja. Setelah itu. Nah, di sini ini apa yang dimaksud dengan teater Ya, apa ruang nih? publik ini di RW 78 ya. RW 8 ini di belakang masuk ke Gang Avandi gitu ya. Jadi di rumah-rumah warga dan pemainnya juga warga Braga gitu ya. Ini dari Gimnastik Emporium dari Jogja dan Hot Mama Dance dari Bandung dan ibu-ibu warga Braga. Jadi isunya adalah mereka mengangkat isu waktu bencana banjir. Banyak sekali dampak buruk yang terasa karena memang mitigasinya tidak ada. Jadi teater ini berupaya memproduksi pengetahuan bagaimana kalau bencana itu hadir lagi. Syukur-syukur tidak ada gitu ya, tapi mitigasinya diciptakan dan itu semuanya pengetahuannya dari warga. Misalnya mereka mengusulkan barang-barang berharga pertama gitu ya, elektronik dan lain sebagainya. Jadi pengetahuan muncul dan semua narasinya dari warga. Jadi nah ini dampaknya juga bukan seniman yang memberi pengetahuan, tapi justru warga juga memberi pengetahuan pada seniman, pada orang-orang. Ini disaksikan oleh Gubernur Jawa Barat, PJ Gubernur Jawa Barat dan Wali Kota Bandung, PJ Wali Kota Bandung Pak Bambang gitu. Terus lucunya ternyata kita menemukan bahwa di Bandung belum ada BPBD, Badan Penanggulangan Bencana Daerah gitu ya. Jadi yang jadi ketua BPBD-nya adalah penonton. Penonton juga diajak aktif, partisipatif gitu ya. Meskipun cukup ya dapat respon yang bagus dari Bandung, Kota Bandung. Beberapa hari setelahnya baru ada plang apa gitu ya, ada kepedulian lah dari Dinas Sosial terkait bencana. Ini kita merancang dulu, ini karena kami baru pertama bikin festival, jadi kami mengundang seorang produser, dia ketua pelaksana Festival Kesenian Yogyakarta. Kami panitia di workshop dulu lah gitu ya, gimana caranya bikin festival. Sementara itu dulu. Wah, menarik sekali. Jadi ini warga juga turut menjadi bagian dari pertunjukan teater tersebut, mengedukasi dan juga antusiasnya tanpa saya harus tanyakan lagi terlihat dari foto. Foto sudah berbicara begitu Kang Sahlan ya. Saya ingin ke Kang Gali nih. Tadi Kang Gali mengatakan beberapa karya film di Indonesia, salah satunya adalah film Anak yang Minim begitu ya. Untuk karyanya Kang Gali sendiri seperti apa nih selama ini yang sudah
tunjukkan kepada Indonesia? Apakah karyanya berupa seperti apa? Untuk dengan Indonesia TV sendiri, alhamdulillah mungkin kita sudah ada tiga karya video ya, 3 karya film. Pertama satu dokumenter anak berjudul Kaulinan permainan tradisional anak. Kita coba buat dokumenternya bagaimana untuk men-trigger, menginspirasi anak-anak di kota bermain permainan tradisional gitu. Oke. Itu settingnya di mana? Menceritakan Jawa Barat, daerah mana di Jawa Barat? Settingnya kita ambil untuk film dokumenter itu di Desa Cibuluh, Kabupaten Subang, di mana desa tersebut sudah menjadi tanda kutip kampung permainan. Gitu. Jadi dia sudah mendapatkan penghargaan, kemudian juga memecahkan rekor nasional, masuk MURI, bagaimana mereka melestarikan permainan tradisional itu agar tidak punah. Nah, kita coba ambil setting itu di Subang gitu, di Cibulu itu, mengangkat salah satu anak yang ingin menguasai permainan egrang jejangkungan lah kalau orang Sunda gitu ya. Di sini jejangkungan karena ternyata ada satu anak di situ, dia bisa memainkan permainan tradisional yang banyak sekali itu. Cuman dia tidak bisa bermainkan permainan jejangkungan karena dia agak sedikit takut ketinggian gitu. Katanya itu agak lucu juga ya. Dia bisa bermain sisingaan yang rumit dan sebagainya gitu. Cuman dia agak takut bermain egrang. Nah, kemudian kita rekam, kita ikuti bagaimana dia dari tidak bisa sampai bisa bermain egrang tersebut gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, film fiksi kami di tahun 2024 memproduksi 2 bersama Indonesia TV. Yang pertama itu mengangkat tentang Wajib Cililin. Itu adalah sebuah kompetisi sama Indonesia TV dengan tema berbeda, yakni layar cerita perempuan. Mengangkat perempuan-perempuan, bagaimana perempuan bisa menjadi pemain utama, gitu ya. Yang kita ambil adalah cerita tentang seorang chef pastry profesional yang harus balik lagi ke kampung halamannya dan dia memutuskan untuk menjaga warisan keluarganya, yakni membuat Wajib Cililin gitu. Kemudian yang terakhir kami baru selesai produksi bulan kemarin, awal bulan ini, yakni permainan congklak. Ini balik lagi film tentang anak tapi bergenre fiksi, berjudul Mojang Congklak gitu. Bercerita tentang anak-anak di sebuah desa, kita ambil di Ciwidey settingnya, di mana mereka harus saling mengalahkan sesama teman gitu, dan akhirnya mereka paham bahwa esensi bermain congklak itu bukan saling mengalahkan tapi saling memberi dan mengasihi. Oke. Kurang lebih itu. Ketika Kang Galih menceritakan, saya jadi terbayang-bayang dan ingin menyaksikan langsung hasil karyanya Kang Galih dari mulai film anak hingga film fiksi yang tadi disampaikan itu bisa disaksikan di mana sih Kang Galih? Mungkin saja di sini setelah acara ini teman-teman di studio dan juga teman-teman di rumah ingin melihat ngepoin begitu Kang Galih. Kalau untuk karya-karya Indonesia TV sebenarnya kita bisa mendownload aplikasi Indonesia TV di Play Store atau Google Store ya, karena dia punya berdiri sendiri. Kalau untuk mungkin di channel IndiHome juga ada, tinggal searching aja Indonesia TV sebagai bagian kanal budaya Indonesia di situ gitu. Di situ terlihat semua hasil karya open call dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Jawa Barat, ada Jawa Timur, bagaimana ragam-ragam berceritanya mereka, keunikan cerita-cerita yang mungkin saya juga kaget sebenarnya waktu setelah open call itu mendapatkan approving, kemudian kami melakukan mentoring di Jakarta. Saya mendengar, melihat bagaimana teman-teman di daerah di luar Jawa Barat gitu ya, punya cerita-cerita yang mungkin kita belum pernah dengar. Gitu kan. Selama ini kan film itu terpusat di Jakarta ya. Dari kru, setting, cerita dan semuanya itu base-nya di Jakarta. Tapi dari Indonesia TV itu tuh kita bisa melihat keragam budaya, bagaimana anak-anak Jawa Barat ternyata dengan
anak-anak Nusa Tenggara Timur memiliki keunikan yang berbeda-beda gitu. Jadi dari ceritanya, dari permainannya, karena permainan itu juga ternyata ada beberapa film juga yang mengambil genre yang sama, cerita subjek yang sama, cuman mereka dengan cara bercerita yang berbeda. Yang mungkin ya tadi saya bilang ini sangat unik sih. Oke, keunikan dari anak-anak begitu ya. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan setelah kita akan menyaksikan terlebih dahulu video tayangan berikut ini. Teman-teman di rumah dan juga teman-teman yang ada di studio, kita akan saksikan video tayangan berikut ini. Mar, gimana sih? Customer pada komplain. Bisa nggak sih kamu bikin kosong? Bang, kiri, Mang. Ke poho jalan balik geningan. Cik. Aya papait naon tapi kainget balik. Hiji-hiji nanu pahit di dia nganu kuribi. Bi, Sebenerna Rini teh aya masalah naon sih ka Ibi teh? Sok ngomong. tisaprak ditinggalkan ku si bapak. Perasaan Rini soal masak teh jadi robah. Selamat jalan impian dan harapan, momen bersamamu menakjubkan, kenangan dan kerinduan. Wow, keren ya, keren banget. Kebetulan saya juga orang Subang nih. Melihat tadi video yang pertama kayak merinding begitulah. Dan juga kita juga selaku warga Bandung kayak dekat banget dengan settingnya tadi ya di film yang kedua. Saya penasaran, untuk film Indonesia Net TV ini ada kurasi khusus gak sih? Misalnya harus menggunakan artis begitu. Atau memang harus menggunakan putra atau putri daerah. Karena kebetulan mungkin di sini ada Sobat Inspira di rumah. Atau mahasiswa yang ingin bergabung misalnya menjadi bagian dari proyeknya Kang Galih? Ya, program ini tuh menurut saya sangat positif ya. Dimana yang tadi saya ceritakan bahwa perfilman kita tuh masih bertumpu di satu lokasi gitu. Satu titik yang besar dinamakan Jakarta. Sebenarnya warga Jawa Barat itu tidak kekurangan baik itu artisnya, kru produksinya, karena di Jakarta sendiri banyak kok orang Sunda gitu yang menjadi sutradara, menjadi produser, menjadi kameramen, DOP dan sebagainya, dan masih menggunakan bahasa Sunda kadang di set lokasi tersebut. Cuman dari program ini sebenarnya diharapkan ada regenerasi di masing-masing daerah, di mana semangat itu kita tangkap. Makanya tadi sebenarnya 2 film itu krunya itu 70% malah mahasiswa Bandung. Yang ada jurusan film kita tarik, kita ajak gabung berkolaborasi. Mau nggak kita bikin film bareng gitu kan. Mereka juga support karena mungkin saya kalau ke Jakarta jauh atau ke Jogja juga ini kayaknya di Bandung bisa ada kesempatan besar seperti ini, kenapa dilewatkan. Jadi nah itulah regenerasi itu. Jadi tidak bertumpu di satu titik, tapi di tiap daerah itu kita bisa melihat potensi sinias-siniasnya itu bermunculan. Yang gara-gara open call ini itu terlihat jelas. Ternyata tidak kalah jauh kok orang Jakarta dengan orang yang dikerjakan orang Kalimantan gitu. Hasilnya teman-teman saya, kalau Bapak Ibu sekalian bisa melihat di Indonesia TV, kualitasnya 11-12 kok gitu. Dari cerita, dari pengambilan gambar, dan sebagainya gitu. Itu bisa menjadi poin plus sih dari open call ini. Ada pemerataan bagaimana founding ini sebenarnya harusnya sudah dari dulu ya. Kalau di luar negeri kayaknya founding untuk film itu udah jalan berpuluh-puluh tahun gitu. Dan sekarang ada kesempatan besar dan saya harap sih regenerasi ini benar-benar berjalan di tiap daerah. Jadi sinias-sinias itu punya atau daerah itu bisa menunjukkan karakternya masing-masing. Kalau Bapak Ibu
pahami ya. Kalau Bapak Ibu lihat, sebenarnya agak terlihat jelas, sudah mulai lihat jelas ya, bagaimana karakter sinias orang Jakarta dan sinias di Jogja misalnya. Mereka punya dari secara filmnya berbicara sesuatu yang berbeda gitu. Ada karakter-karakter. Begitu pula dengan Jawa Barat. Pasti kalau misalnya sudah sering menonton itu akan terasa perbedaan. Oh iya ya, film-film karakter Jawa Barat itu seperti ini ya. Berbeda dengan mungkin di Jakarta lebih bercerita tentang metropolitan sebagainya. Kalau di Jawa Barat tadi kita mengangkat kedaerahannya, budayanya gitu ya. Dramatisasinya, perempuan-perempuan itu. Karena saya juga yang Legit itu, yang film kedua itu terinspirasi karena jarak saya ke Cililin itu lumayan dekat gitu ya. Dan saya sempat membuat film dokumenter sebelum di Indonesia TV tentang pembuatan Wajib Cililin. Bagaimana perempuan di sana itu struggle, fight gitu ya. Untuk menghidupi keluarga-keluarga di sana gitu. Keluarga-keluarga mereka karena wilayah mereka kan sudah berubah jauh dari puluhan tahun yang lalu di mana itu pertanian itu tempat itu subur dan sebagainya. Kemudian berubah menjadi pabrik-pabrik gitu ya. Dan akhirnya perempuan-perempuan itu fight agar untuk bisa mencukupi keluarganya dengan membuka usaha Wajib Cililin atau bekerja sebagai pengrajin cililin. Dari situlah saya terinspirasi untuk membuat itu, ada kegelisahan itu yang saya tangkap gitu. Akhirnya lahirlah film berjudul Legit itu. Itu kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa sekali. Nah, boleh berikan aplaus untuk role model ya, bisa kita katakan role model karena di sini semuanya insya Allah akan menjadi regenerasinya gitu ya. Yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan pendanaan kebudayaan dan menerima manfaatnya. Nah ini kan semuanya pasti ada timelinenya. Mulai dari proses, pelaksanaan hingga hasil. Hasil di sini tidak hanya sekedar karya saja, tetapi tentunya ada laporan yang mungkin sebagian dari kita mengatakan ini yang agak sulit misalnya begitu ya. Untuk teater sendiri bagaimana sih timeline tersebut Kang Sahlan? Khususnya dari segi laporan karena proses dan pelaksanaan tadi sudah diceritakan. Untuk pelaporannya sendiri gimana? Ya, sebelum ke laporan, pertama lini masa itu kalau di Dana Indonesiana adalah diusulkan oleh si pengusul. Jadi di sana si pengusul atau penerima sebenarnya bisa mengukur mau berapa lama mengerjakannya. Kira-kira sanggup berapa lama mengerjakan laporan, kegiatan, dan perencanaan. Jadi itu keuntungan juga sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya SDM-nya agak kerjanya nggak terlalu cepat ya bisa mengajukan agak lama lini masanya. Untuk laporan sendiri tentu kalau di teater sebenarnya udah terbiasa dengan kerja kolaborasi ensemble. Jadi agak sulit kalau misalnya semua dikerjakan dengan orang-orang dengan basis seni misalnya ya. Seniman itu pasti stres mengerjakan laporan. Ya, jadi nah di sana penyiasatannya adalah ya tentu saya perlu kolaborasi dengan teman-teman yang punya basis di luar teater, di luar seni, yaitu punya kemampuan soal manajemen, akuntansi, lalu ya alhamdulillahnya saya punya teman yang cukup sangat kompeten karena dulunya orang manajemen akuntansi gitu ya. Jadi ya dokumentasi pengeluaran dan lain sebagainya itu harus tertib ada karena itu nanti yang akan mesti dilaporkan gitu ya. Terus juga soal pencatatan kegiatan narasi juga harus tertib dicatat. Jadi ini bukan kerja satu orang, saya pasti nggak akan sanggup mengerjakan sendiri ya. Memang ini agak tantangan, tapi itu sebenarnya bisa disiasati dengan dengan merekrut, melibatkan orang-orang yang punya keahlian. Khususnya yang dibutuhkan kalau di laporan adalah mesti ada bagian khusus yang manajemen ya, yang paham akuntansi. Misalnya yang cukup rumit, misalnya soal perpajakan ya. Nah perpajakan ini saya juga sampai sekarang nggak ngerti ya. Tapi saya akhirnya melibatkan konsultan pajak gitu ya. Karena bagaimanapun itu jadi kewajiban yang harus dilaporkan.
Paling itu ya. Jadi dokumentasi itu penting, arsip, terus pencatatan itu harus tertib ya, dan nggak bisa kerja sendiri. Paling itu. Oke. Jadi selain sukses karya, harus sukses administrasi juga tentunya. Betul. Dan saya sih sebenarnya masih memandang katakan permintaan funding seperti itu memberatkan. Kalau saya menganggapnya itu hal yang wajar gitu ya, dan saya kira kalau saya dan teman-teman di Jalan Teater sudah memandang bahwa manajemen juga bagian dari teater. Jadi nggak bisa juga saya cuma bicara soal artistik aja, soal katakan seninya aja. Tetap seni ini butuh pengelolaan, butuh hidup, butuh berkembang, dan itu salah satu penunjangnya adalah ya manajemennya yang bagus gitu. Jadi mindset itu juga penting ya. Jadi supaya enggak, wah ini seniman kan kerjaannya enggak gini. Iya betul, seniman kerjaannya bukan bikin laporan, bikin keuangan, tapi kan seniman perlu juga berkolaborasi dengan orang-orang yang berlatar berbeda gitu ya, supaya kerjanya bisa komprehensif, saling membantu dan memudahkan. Baik, sebelum nanti kita akan bertanya, membuka kesempatan kepada teman-teman di studio di sini untuk bertanya, di dalam pendanaan kebudayaan ini apakah mengenal reward and punishment? Kalau reward sudah tentu ya pendanaan, dan punishment yang saya maksud adalah apakah memang ada jangka waktu misalnya maksimalnya atau seperti apa, mengenal seperti itu enggak Kang? Ada karena nanti ada kontrak, biasanya tentu ada batas akhir laporan, bahkan batas akhir laporan kemajuan. Jadi laporan kemajuan juga diminta. Laporan kemajuan itu kalau di Dana Indonesiana itu ada 2 tahap. Jadi karena pendanaannya juga pertama 80%. Jadi enggak langsung 100%. Nah syarat untuk mencairkan 20% adalah membuat laporan penggunaan dana, kegiatan yang 80%. Jangka waktunya itu ya hampir 10 bulan ya. Pelaksanaan kegiatan dan bikin laporan itu 10 bulan. Jadi baiknya sih pelaksanaan kegiatan nggak mepet-mepet batas akhir gitu. Jadi kalau Januari, Oktober berarti kan ya Oktober, kegiatannya mungkin agak lebih leluasa. Agustus itu mungkin akan lebih memudahkan untuk membuat laporan. Iya. Jadi ada batas akhir. Iya. Batas. Maka dari itu penting tadi yang dikatakan oleh Kang Syahlan, memang kita penting untuk meng-hire orang yang paham terkait dengan laporan tersebut. Sehingga kita fokus kepada karya, laporan juga tetap diproses begitu ya Kang Syahlan ya. Baik, saya ingin membuka sesi pertanyaan di sini untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita terkait dengan pendanaan kebudayaan yang kita diskusikan. Ya silahkan ke sini. Wah sangat antusias sekali ya pertanyaannya. Mungkin dari Bapak terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Ampes. Alhamdulillah. Saya nggak banyak lebar. Saya memperkenalkan dulu. Nama saya yang sering disebut Abah Dodi ya, dari Ujung Berung. Saya dari Turais Manglayang, membawahi dari komunitas tersebut ada beberapa seni, termasuk seni reak, termasuk pelestari juga, napak tilas dan segala macamnya. Saya ingin pertanyakan yaitu tadi masalah pengocoran dana, karena saya bergerak dari seni untuk melestarikan seni. Terus terang dari kewilayahan itu gaptek masalah untuk kemana kita harus mencari dana. Nah tadi mudah-mudahan nanti dikasih contoh lah. Pengajuannya tadi ada disebutkan cukup 5 lembar. Nah, kita bisa. Nah itu yang harus kemana kita mengajukan dan bagaimana bentuknya. Itu yang terutama. Karena terus terang kami dari seniman mungkin gaptek malah seni budaya. Ya kudu pakai proposal. Kamana nuju kena gitu. Kudu kumaha. Nah yang ingin perlukan contohnya mudah-mudahan kita juga dikasih contoh berupa gimana jenis pengajuannya.
dan ditujukannya kemana. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya keren ya. Pasti ini pertanyaan kritis dari kita semua. Silakan Kang Sehlan, boleh diberi. Ya, kalau dana Indonesiana memang harus aksesnya internet, ya harus lewat internet. Kalau nggak ada internet agak sulit ya. Jadi dilihat aja di browsing, ketik dana Indonesiana, nanti ada websitenya. Jadi masuk ke website itu Pak, masuk ke website. Nah memang butuh bantuan orang yang memang memahami penggunaan website ya. Kalau itu sudah bisa, sebenarnya kayak kalau sering belanja online shop gampang ya, karena akan diarahkan kita kemana gitu ya, registrasi dulu, nanti email begitu. Lalu kita bisa milih kalau Dana Indonesia itu beberapa kategori, dan seni budaya yang berbasis tradisi itu banyak yang bisa diakses. Bisa masuk pendayagan gunaan ruang publik, bisa masuk dokumentasi maestro, bisa masuk penelitian soal tradisi. Saya persisnya lupa ya, tapi banyak sekali. Bisa masuk kalau lembaga, bisa masuk ke dukungan institusional. Jadi sangat terbuka kalau berbasis seni tradisi itu ya. Kalau saya ini sebenarnya bukan basisnya tradisi ya, tapi teater modern gitu. Jadi itu peluangnya tuh. Jadi nanti sebenarnya tinggal diisi aja, isian aja borangnya ya. Nanti ada pertanyaan, dijawab aja gitu ya. Itu tahap awalnya, dan itu tahap awal itu yang menentukan lolos tidak ke tahap selanjutnya. Dan biasanya kalau sudah lolos tahap pertama, sebenarnya kesananya tuh nanti ada pendampingan. Jadi di mana masukinnya di website itu. Ada yang sistemnya upload, misalnya kalau butuh foto-foto berarti mesti diunggah di sana di website itu. Tapi kalau ada pertanyaan yang diisi di situ, langsung aja diisi di situ ya. Misalnya kalau RAB itu memang harus diupload. Nah ini juga butuh orang yang bisa menggunakan Excel gitu ya, atau Word untuk diupload. Tahap kedua dan sampai final pencairan itu nanti akan didampingi gitu dari Dana Indonesia, dari LPDP-nya, dari Kemendikbudnya. Biasanya ini tolong lengkapi, dan itu syarat-syarat dokumen yang harus diserahkan, dikirimkan itu ada contohnya. Jadi ada contohnya, tinggal diisi, misalnya bikin surat pertanggungjawaban mutlak gitu ya. Nah itu tinggal diisi aja. Jadi aduh gimana bikin format suratnya? Sudah ada format suratnya, sudah disediakan, segala formatnya sudah disediakan. Jadi tinggal dibaca juknisnya sebenarnya dan diikuti aja, dan contoh-contohnya sudah disediakan. Memang banyak item-item. Jadi Bapak Ibu perlu ada pendamping, teman yang mengerjakan. Kalau saya juga mungkin agak kerepotan kalau saya mengerjakan sendiri ya. Jadi mungkin menjawab Bapak Ibu. Kalau Dana Indonesiana itu ya. Jadi semuanya dikirimnya di website itu. Tidak ke pos gitu, enggak ya. Kontrak semua tanda tangan itu nanti di website. Baik, Kang Galih mungkin mau menambahkan sedikit? Mungkin sedikit ya. Kurang lebih sebenarnya itu sama yang dilakukan di Indonesia TV, karena mungkin kalau kita mengirimkan proposal secara fisik gitu, itu akan kemungkinannya akan lebih sulit malah gitu ya. Makanya semua didigitalisasi, kemudian juga pengumumannya itu biasanya ada di media sosial yang berafiliasi tentang kebudayaan Pak. Bisa BPK Jawa Barat, ya BPK 9 ya, 9,
kemudian juga dari Kemendikbud, Dana Indonesiana, sekarang ada di media Instagram, TikTok dan semuanya sudah benar-benar transparan berapa dana yang akan diserahkan, syarat-syaratnya seperti apa, semua bisa diakses di sana gitu. Kemudian kita tinggal mengikuti, benar sekali, sesuai juknis sebenarnya sudah mereka siapkan. Kita, aduh gimana ya suratnya gitu pengajuannya, ternyata sudah ada. Tinggal Di menambahkan. template-nya sudah ada semua ya. Namanya siapa, komunitas atau yayasannya siapa, atau orang yang mengajukannya siapa gitu, dan track record-nya seperti apa, itu sebenarnya sudah dimudahkan. Tinggal yang tadi mungkin 5 itu lebih kepada apa isi acara yang akan kita buat, kurang lebih seperti itu sih. Jadi semua ada, bahkan BPK sendiri kalau nggak salah juga punya pendanaan yang berkhusus seperti itu gitu, untuk level di daerah masing-masing, karena BPK ini kan terbagi dari berapa BPK seluruh Indonesia, mereka punya juga dana pendanaan untuk melestarikan kebudayaan atau mengarsipkan kebudayaan tersebut gitu, agar tidak punah ataupun bisa terekam dan tersusun dengan baik gitu. Nah selain itu ya kalau yang levelnya nasional memang mungkin secara pembiayaan juga levelnya agak berbeda gitu, dan mungkin tidak rumit juga tidak kalau kata saya, kalau misalnya kita biasa bersistem berkolaborasi. Jadi jangan juga takut, aduh seniman nyusun kayak gini kayaknya susah, ribet banget gitu. Nah memang itu tujuannya memang harus ada manajerial yang khusus seperti itu. Dan kalau saya sendiri di Indonesiana TV, sebenarnya sudah mudah. Misalnya kita sambil contoh, yang dana yang diberikan itu senilai 120, potong pajak 7,5%, 110 itulah yang akan dipakai untuk produksi. Yang tidak mungkin diambil lagi sama siapa, itu memang ditransfer langsung ke pengguna user yang penerima manfaat tersebut gitu. Nah tinggal kita mengolah, selanjutnya apa? Saya selalu mengajarkan atau berkolaborasi dengan teman-teman mahasiswa film yang memang dia punya kompetensi dengan manajemen film itu, ya minimal kalau kita bertransaksi sesuatu, notanya dicatat ya, disimpan dengan baik-baik gitu. Selalu transaksi walaupun itu hanya Rp5.000. Karena memang karena ini uang negara, basicnya adalah ini uang negara, bukan hanya hibah ya, tapi memang uang negara yang harus dipertanggungjawabkan. Transparansi seperti itu pun dipertanggungjawabkan. Ihwal itu cuman Rp10.000 gitu. Jadi harus jelas, sama-sama terbuka. Kita cuma tinggal bukti-buktinya tinggal tempel, disusun, beli ini per kegiatan, selesai dilaporkan, tidak dipermusah ditanyakan, ini mana ini kembaliannya atau ini mana ininya. Enggak sampai sejauh itu. Yang penting itu benar tertib, transparan, dan manfaatnya terasa oleh user yang mendapatkannya, itu jadi nggak jadi masalah sih. Kurang lebih seperti itu. Sedikit tambahin. Kalau di Dana Indonesiana itu ketika kita pertama masuk dan kalau sudah punya akun terdaftar, itu akan terlihat kategori mana yang masih membuka. Itu biasanya warnanya hijau tuh. Itu yang bisa diajukan. Beberapa itu ada tenggat waktunya dan sebagian besar ada tenggat waktunya. Dan biasanya bulan Juni Bapak Ibu. Kalau yang tahun ini yang dibuka, yang sekarang udah ditutup, kalau nggak salah Juni selama 1 bulan biasanya itu kesempatan ngajuinnya. Jadi ada tenggat waktunya. Terus kalau ada perbedaan, kalau perseorangan ini relatif nggak terlalu banyak persyaratannya ya KK gitu wajar ya, NPWP. Kalau lembaga itu memang perlu, misalnya lembaga kebudayaan beberapa dibutuhkan legal dari Kemenkumham, pendirian yayasan, perkumpulan ya, legal Kemenkumham. Rekeningnya juga mesti rekening lembaga, bukan lembaga satuan, punya NPWP lembaga gitu ya. Agak rinci kalau mau masuk lembaga. Tapi kalau enggak punya persyaratan lembaga, bisa masuk perseorangan. Cuma memang yang membedakan maksimal dananya. Gitu. Oke, hatur nuhun Kang Syalan dan juga Kang Galih. Jawaban yang sangat detail saya rasa. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin dari perwakilan dari mahasiswa terlebih dahulu, nanti baru ke komunitas dan juga seniman. Ya, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Sahnas Konita Ilmi, biasa dipanggil Sahnas. Saya berasal dari Universitas Pasundan. Ini saya ingin bertanya kepada Kang Galih. Di awal Kang Galih ada bilang ingin meningkatkan film anak dan juga animasi di Indonesia. Yang karena di Indonesia ini krisis terhadap film animasi anak-anak. Nah, saya mau bertanya, bagaimana upaya dari komunitas perfilman di Indonesia untuk meningkatkan minat menonton anak-anak zaman sekarang untuk tetap tertarik pada tontonan film dengan sesuai umurnya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya Teh Sanas dari Universitas Pasundan. Mangga langsung aja Kang Galih. Sebenarnya itu sesuatu yang PR kita bersama sih sebenarnya itu. Permasalahan itu bagaimana meningkatkan literasi menonton tayangan-tayangan anak itu agar sesuai dengan kategori umurnya ya. Tapi itu bukan hanya tanggung jawab filmmaker itu sendiri, tapi juga ada tanggung jawab badan-badan lainnya. Cuman kalau dari kita, biasanya kita melakukan karya-karya kita itu kita lakukan roadshow. Kita buat screening ke sekolah agar mereka tahu selain di share di media sosial, kemudian di Indonesian TV, kita juga melakukan kegiatan offline. Offline-nya itu adalah melakukan roadshow ke daerah-daerah gitu. Ke kampung-kampung terpencil, seperti kami sempat akan melakukan pemutaran film di Ciwidey, di kampung Stamplat, kalau ada yang pernah dengar gitu ya. Di mana di sana itu ada kampung di tengah perkebunan teh dan jaraknya jauh dari mana-mana gitu. Akses mereka untuk mendapatkan hiburan itu juga sedikit gitu. Dibandingkan yang mungkin ditinggal di kota. Kemudian juga kalau untuk di kota kami juga melakukan hal yang sama. Kami mengundang komunitas-komunitas yang bukan hanya anak sekolah, mungkin dari kawan-kawan disabilitas, SLB dan sebagainya untuk memperkenalkan lagi ini loh film anak sesuai kategori kalian gitu ya. Ciri khasnya seperti itu gitu. Dan bagaimana keseluruhan filmnya dengan diisi bukan hanya tentang film aja, tapi mereka juga ikut tampil biasanya gitu. Melakukan kesenian misalnya sebelum film itu diputar, kita melihat teman-teman anak-anak itu menarikan tari merak, tari jaipong dan sebagainya. Kita ikuti aja keinginan mereka seperti apa sih. Bahkan kita pernah melakukan screening di sebuah organisasi, saya lupa ya di mana ya, di Jakarta namanya, memutarkan film dokumenter Kaulinan. Karena kita tahu setelah respon mereka melihat, mereka baru tahu kalau ada permainan seperti itu gitu. Yang biasanya mereka lebih pakemnya, taunya itu permainan gadget gitu kan. Yang teman-teman sendiri tahulah tingkat kekerasannya seperti apa dan sebagainya di gadget gitu. Tidak cocok tapi ternyata dengan pancingan itu mereka akhirnya mengundang orang tua mereka. Jadi agennya itu paling benar itu ke anak-anak sendiri selain ke orang tuanya ya. Jadi kalau ke orang tuanya mungkin kita bisa mematik nostalgianya mereka zaman muda seperti itu. Tapi anak-anak karena melihat jajangkungan itu sendiri, oh bisa ya berdiri di sini. Akhirnya mereka bikin ke orang tuanya karena itu sekolah internasional. Mom, Dad, kita pergi ke Subang. Gitu, karena gitu pengen tahu gitu. Bukan hanya menyaksikan aja, jatuhnya mereka sendiri ingin bermain seperti itu gitu. Nah itu yang kami coba kembangkan gitu. Dan ini sejalan dengan program Open Call Layar Anak itu sendiri gitu. Untuk menambah jumlah film-film anak, berperspektif anak itu sendiri gitu. Karena belum tentu loh, ya tadi sekali lagi saya bilang, film anak itu berperspektif anak gitu. Kadang masih meminjam perspektif dewasa. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sudah ada beberapa langkah yang dilakukan oleh Kang Galih selaku filmmaker dan juga ini memang tetap harus menjadi PR kita bersama. Ya, Teh Sanas ya. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Akang yang di belakang, Mangga.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Baran dari komunitas seni Kawi. Terima kasih kepada narator yang telah memberikan kesempatan pada MC untuk mengutarakan unek-unek para seniman ya. Karena kami seniman-seniman yang ada di daerah ini jelas sekali kurang informasi dan kurang masalah pembinaan kepada para seniman. Yang kami rasakan di daerah ini, seniman-seniman yang ada di daerah itu belum merasakan manfaat dari program-program yang disediakan oleh pemerintah. Karena tidak adanya pembinaan kepada para seniman. Jangankan pembinaan, masalah badan atau lembaga yang menaungi para seniman sampai ya ada sih 1-2 lembaga yang muncul tapi ternyata sudah bubar kembali. Nah, saya ingin buat instansi terkait, siapalah instansi yang mengurus masalah seniman untuk lebih memperhatikan para seniman di daerah. Karena kami juga berjuang untuk melestarikan budaya tradisi. Di lain pihak, kok kenapa kami yang berjuang di tradisi tidak pernah ada sentuhan, baik dari pemerintah, dari manapun, nah itu yang jadi kendala. Terus saya juga berterima kasih kepada mentor yang telah memberikan sedikit pencerahan masalah dana Indonesiana. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal kami untuk lebih mengupayakan bagaimana cara mengembangkan seni-seni tradisi yang ada di daerah. Jadi saya mohon kepada pemerintah khususnya untuk lebih memperhatikan para seniman-seniman yang ada di daerah, karena kami belum merasakan manfaat-manfaat yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu aja, terima kasih. Baik, hatur nuhun Kang. Ini insya Allah akan didengarkan oleh pemerintah kita, dan mungkin ini silahkan Bangga pendapat atau tanggapan dari Kang Sahlan untuk memotivasi kita, karena kita sedang sama-sama berjuang ya, begitu ya Pak ya. Silahkan Kang Sahlan, motivasi seperti apa nih? Ya mungkin entah ya di tahun-tahun di zaman-zaman pemerintahan sebelumnya seperti apa gitu. Cuman karena saya hidup di zaman yang sekarang gitu dan alhamdulillah mendapatkan ada channel untuk mengeksplorasi kebudayaan tersebut, dan mungkin semoga saja, saya harapkan sih semoga saja pendanaan ini tuh nggak berhenti di pemerintahan ini gitu. Seperti itu ya. Bahkan mungkin diperlebar dan lebih banyak gitu ya. Agar kesempatan itu akan lebih banyak ke daerah-daerah, ke mungkin yang biasanya awalnya Bandung, udah muncak di Tasikmalaya. Kebetulan teman saya dapat juga dari Tasikmalaya, dia mendapatkan pendanaan Indonesiana TV. Saya lupa tradisi apa ya di Tasikmalaya, ada deket Ciamis itu, upacara adat dia seperti itu dia mendapatkan support. Kemudian kemarin juga teman saya juga sudah mulai dapat untuk pendanaan dokumenter sajak terbang ya di Kampung Dukuh Subang. Nah itu kan berarti sudah mulai tuh seperti itu, ada peningkatan pembiayaan untuk kebudayaan dan kesenian itu sendiri gitu. Nah ya sama Pak, saya juga berharap sebenarnya ya tadi balik lagi bahwa pendanaan ini tidak berhenti, ganti pemerintahan, ganti kebijakan, tapi justru harusnya lebih baik lagi, lebih banyak lagi agar kebudayaan kita bisa lestari gitu. Kurang lebih sih dari saya seperti itu. Iya. Untuk dari Kang Sahlan, motivasinya seperti apa untuk kita semua? Waduh, motivasi apa ya? Ini ya refleksi saya juga mengalami Pak begitu ya. Cuma sekarang ada sebenarnya biasanya dua hal yang bisa dilakukan ya untuk melibatkan atau masyarakat berpartisipasi, memberi ruang untuk terlibat, dan itu saya kira Dana Indonesia sudah berada di jalur itu. Jadi memberi ruang partisipasi publik untuk mengajukan kegiatan-kegiatan kreatif,
terutama seni budaya berbasis tradisi. Yang kedua yang barangkali yang juga perlu ditempuh ya jalurnya oleh pemerintah atau siapa gitu ya, stakeholder terkait adalah ya tidak sekadar memberi ruang aja, tapi memang melibatkan partisipasi aktif gitu ya. Jadi kalau bikin kegiatan tuh nggak top and down gitu, libatkan gitu sekali-kali. Dan itu memang sepertinya belum banyak dilakukan. Tapi ya sekarang sudah ada harapan lah kita, negara memberi ruang, nih kalau mau berpartisipasi silahkan ada ruangnya gitu ya. Sambil juga kita tentu saja berharap pemerintah juga terus berperan aktif, berpartisipasi, berinteraksi dengan seniman-senimannya. Gitu. Itu aja kalau dari saya. Tanggapan. Oke, hatur nuhun Kang Syahlan. Nah itu dia ya Pak ya, dan mudah-mudahan melalui forum diskusi ini bisa sampai ke pemerintahan kita untuk turut mengembangkan potensi-potensi kebudayaan yang ada di daerah-daerah khususnya melalui Dana Indonesiana dan juga Indonesiana TV ini. Dan tidak terasa tentunya perbincangan kita sudah berjalan sangat panjang dan insya Allah memberikan manfaat bagi teman-teman di studio dan juga Sobat Inspira TV di rumah. Mudah-mudahan dengan adanya Dana Indonesiana dan juga Indonesiana TV ini memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, memberikan dampak positif untuk ekosistem budaya khususnya di Jawa Barat. Saya ucapkan terima kasih untuk dua orang narasumber kita, ada Kang Sahlan dan juga Kang Galih yang telah memberikan informasi, motivasi untuk kita semua untuk mencapai karya-karya terbaik untuk Indonesia umumnya dan khususnya untuk masyarakat Jawa Barat. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk seluruh audiens yang hadir ke studio, yang ini hadir dari berbagai kalangan mulai dari seniman, komunitas budaya dan juga mahasiswa. Saya ucapkan terima kasih dan mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tresia Wulandari pamit undur diri dalam program Inspiratalk yang kali ini bekerja sama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 9 Provinsi Jawa Barat. Pamit undur diri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.